Awal dulunya dia banyak bermaksiat. Semua perbuatan maksiat dilakukan. Ibnu Gulam ini. Semua perbuatan maksiat, tidak ada terlewat, semua lewat. Zina, membunuh, semua maksiat. Tidak ada yang dilakukan. بشر فؤادك بالنصيب الوافي من قرب ربك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadirin hadirat jamaah Darul Mustafa yang dimuliakan oleh Allah. Malam-malam yang paling indah adalah orang ketika memuji Nabi Muhammad. Malam-malam ketika punya kegalauan, punya kesulitan, punya kegelapan, punya masalah yang banyak, tetapi ketika dia berselawat kepada nabinya, maka semua itu akan musnah dan hilang seketika. Kenapa? Nama yang disebutkan nama yang paling dicintai oleh Allah. Nama yang disebutkan nama yang paling disayangi oleh Allah. Nama yang membuat kita semua masuk ke dalam surganya. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Dosa apapun yang pernah kita lakukan, perbuatan apa saja yang pernah kita buat, yang penting tidak syirik kepada Allah, maka ketika dia berselawat, dosa itu diampuni oleh Allah. Ya. Seberat-beratnya apa yang pernah kita perbuat di dalam maksiat kepada Allah, jangan khawatir, tetapi itu ada khususnya. Tapi kalau dosa kecil, seketika juga diampuni, dibersihkan oleh Allah. Tapi dosa yang besar itu butuh proses. Butuh proses. Tobat nasuha. Kalau tobat nasuha dan tidak melakukan lagi perbuatan tersebut yang tercela, sehingga Allah akan cepat ampuni dosanya, seperti dia tidak memiliki dosa lagi. Seperti contohnya seorang hamba bernama Abdul Gulam. Siapa tidak kenal beliau? Dia wali Allah. Awal dulunya dia banyak bermaksiat. Semua perbuatan maksiat dilakukan. Abdul Gulam ini. Semua perbuatan maksiat, tidak ada terlewat, semua lewat. Zina, membunuh, semua maksiat, tidak ada yang dilakukan. Tetapi qadar Allah, dia hari-hari hadir di pengajiannya Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama besar. Datang ke tempat majlisnya Imam Hasan Al-Basri. Dia berzikir kepada Allah, dia bermunajat kepada Allah, dia berselawat sama Nabi Muhammad SAW. Maka ketika mendapatkan ketenangan, ridho Allah turun kepadanya, maka dosa itu diampuni oleh Allah. Ini tobat nasuha, bukan tobat-tobatan. Ada yang biasa tobat, nah itu lagi, maksiat lagi. Tobat, melanggar lagi perintah guru. Tiap hari melanggar. Itu namanya tobat ayam. Ya. Tetapi ketika dia dapatkan ketenangan di suatu tempat, yang mana tempat itu turunnya rahmat, turunnya cahaya, turunnya keridhaan Allah, turunnya kecintaan Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah akan dapat ketenangan. Dalam ayat dikatakan, alladzina amanu tatma'innul qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Tuh. Kalau di situ disebut nama Allah, diagung-agungkan nama Allah, membasahi lisannya karena Allah, maka hati itu pasti menjadi tenang. Tenang jiwanya, tenang sanubarinya, tenang ruhnya, tenang keimanannya. Dan pasti
Tidak ada itu kecuali orang-orang yang bermain saja dalam majlis, tidak dapat ketenangan. Yang lain pasti dapat. Nah, dia zikir, dengarkan selawat, dihayati selawatnya, dihayati zikirnya, dihayati dekat, seakan-akan dia dekat kepada Allah. Daripada Imam Ghazali, terus Al-Habib Abdurrahman, Al-Habib Umar Al-Jufri, Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Shatri. Masya Allah. Kalau dia berzikir kepada Allah, tidak ada ingat dia kecuali Allah. Allah, 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 Allah. Sampai Siti Dinar, tahu nggak Siti Dinar? Wali Allah, wali Songo, Siti Dinar, sampai itu dibunuh, tertulis lafaz darahnya la ilaha. Sampai dia mengaku Tuhan, padahal bukan dia. Halnya yang mengatakan saya ini Allah, padahal bukan, cuma sekedar halnya, bukan dia. Itu tidak masalah dalam hukum syariah. Tapi karena takut fitnah, takut ini, sehingga dihukum Siti Dinar, dibunuh, sehingga darahnya terpencar. Maka darah itu tertulis la ilaha illallah, saking dekatnya dirinya kepada Allah. Nah, itu orang dekat wali-wali Allah, dekat kepada Allah. Ketenangan jiwanya ketika dia mengingat Allah, mengingat baginda Muhammad SAW. Di dalam suatu gubah, suatu doa tempat halwatnya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, itu ada gubahnya di Hadramaut. Di masjid itu turun ke bawah, itu di bawah tanah itu tempat halwatnya daripada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Idrus. Di situ ibadahnya ribuan. Sholat sunnahnya di dalam situ, tahajudnya di situ. Tidak pernah bangun, tidak pernah keluar dari tempat halwatnya di situ terus. Sampai itu tempat penuh dengan cahaya. Masya Allah. Apa? Ingat Allah. Makanya kalau ketika kita zikir kepada Allah, itu hati pasti tenang. Kenapa? Karena yang disebut yang sang pencipta, yang disebut hak pemilik. Semua yang kita sebutkan tidak ada, pasti ketenangan jiwa. Tidak ada disusahkan sama Allah, dimudahkan seluruhnya. Makanya kalau orang datang ke majelis zikir, bicara, tuh ngomong tuh, ngobrol, cerita, tidak dengar ceramah. Nah, bisa bilang besok berubah lagi, besok begitu lagi. Kenapa? Karena tidak masuk ilmu itu di dalam. Biar berapa kali kita ngomong, gak bakal didengarin. Kalau itu dia tidak manfaatin ilmu. Coba kalau di pesantren, di pengajian, di tempat-tempat di Jakarta, nggak ada yang kayak begini, nggak ada. Demi Allah tidak tanya si Darman ini sering ke Jakarta. Tanya Aisyah sering ke Jakarta. Dilihat orang-orang, majelis Rasulullah, majelis Nurul Mustafa, semua kalau zikir kepada Allah tidak ada yang bicara, tidak ada yang ribut, tidak ada, tenang semua. Kenapa? Dia dapatkan keberkahan dari ilmu. Dia dapatkan keberkahan dari majelis zikir itu. Kalau kita di sini ya Allah, tidak ada ketawa, main HP, itu macam-macam bilang. Akhirnya tak bisa sampai kapanpun. Sampai yaumul kiamah begitu terus nih, modelmu begitu. Tidak ada ketaatan, tidak ada perubahan, tidak ada. Begitu terus sampai tua. Karena apa? Tidak mau dengar kata-kata guru, tidak ada ketenangan. Nabi Allah Subhanahu wa taala bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah taala, ana inda dhanni abdi bi. Saya ada sangkaanku kepada hambaku. Wa ana ma'hu aisu yashkuruni. Aku selalu bersamanya ketika dia menyebut namaku. Tuh, kalau kita sebut nama Allah, aku selalu bersamanya. Sangkaan apapun kita sebut kepada Allah, Allah selalu bersama kita. Jadi kalau Allah menyebut kita, jangan main-main, jangan bercanda. Fa in yashkuruni fi nafsi ashkur fi nafsi. Apabila dia menyebutku, maka aku datang kepadanya. Wa yashkuruni fil mala'i zakartu fil mala'i khairan minhu. Kalau dia menyebut namaku, maka aku akan menyebut namanya, dekat dengannya. Khairul mala'i, sebaik-baiknya pendekatan. Wa in tagarraba ila shibran tagarrabtu ilaihi zira'an. Kalau aku dekat, kalau dia mendekatkan diriku dengan zibra, ini zibra itu sebegini, aku dekat dengannya zira'an, lebih dekat lagi. Nah, ini hadis Nabi SAW. Wa in tagarraba ila zira'an tagarrabtu ilaihi ba'an, lebih dekat lagi. Zira'an masih ada lagi bawah, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi, lebih dekat. Makanya kalau sebut Allah, maka akan pasti di dulu tubuhnya menyebutkan nama Allah. Makanya
Abdul Gulam ini ketika dia zikir kepada Allah menjadi kekasih Allah. Lalu dia berkata kepada Allah, ya Allah, jadikan kepahamanku, ilmuku ini bermanfaat bagi orang. Makanya ilmunya manfaat, ilmunya diterima, ilmunya didengar oleh orang-orang yang telah mendengarkannya ilmu tersebut. Lalu kedua dia minta lagi, Abdul Gulam, apa dia minta? Dia minta suaranya indah. Setiap dia baca Al-Quran, orang mendengarkan Al-Quran masuk bertobat kepada Allah. Subhanallah. Yang ketiga apa? Mendapatkan harta yang Jadi permintaan ini dulu luar biasa. Karena dia pemaksiat dulu. Menjadi wali Allah. Kembali kepada Allah. Bertobat. Tidak mau melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang Allah larang terhadapnya. Makanya orang yang berpegang teguh dalam ilmu, dalam menghormati dalam ilmu tersebut, maka insya Allah apa keinginan dibukakan oleh Allah. Ibu-ibu, kalau datang ke sini, niatkan baik-baik. Membelang anak saya jadi anak yang soleh, suami saya menjadi suami yang soleh. Niatkan semua. Harta saya menjadi berkah, anak-anak saya perempuan jadi soleh semua, dapat suami yang soleh. Seperti itu niatnya datang dari majelis taklim. Mudah-mudahan saya bisa berubah akhlak saya. Begitu. Bukan tujuannya hanya gendang saja, bukan tujuannya hanya dengarkan selawat, dengar pengajian, dengan ceramah, bukan itu. Niatkan, tergantung niatnya kita masing-masing. Kalau niatnya baik, pasti akan mendapatkan kebaikan. Mudah-mudahan kita semua di sini mendapat kebaikan, insya Allah. Dapat ridha rahmat Allah SWT. Yang mau berubah, insya Allah rubah ya Allah. Yang tidak mau berubah, ya Allah teruskan seperti itu keadaannya, ya Allah. Jadikan dia orang-orang yang tidak mau kembali, yang tidak mau berubah, begitu kan terus ya Allah. Mudah-mudahan otaknya jadi buntu. Kalau tidak mau kembali, buntu tangan. Tapi kalau kamu kembali, alhamdulillah, encerkan pikirannya, mudahkan pahamannya, dan cepat dapat ilmu berkah. Amin ya Rabbal. Dan juga wanita-wanita kita, insya Allah wanita-wanita jadi wanita salehah. Dan semua insya Allah hajatnya dikabulkan oleh Allah. Amin. Semua keinginannya diijabahkan oleh Allah. Dan semua rezekinya dilancarkan oleh Allah. Amin. Dan dipanjangkan nomornya oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Wabil khusus Yusuf insya Allah berkah hidupnya. Jadi anak yang berkah insya Allah. Besar insya Allah.